Jadi mobil adalah barang mewah, yang diperuntukkan bagi orang yang sangat kaya. Vietnam adalah salah satu tempat termurah di dunia, nilai tukar Rp1.000 sama dengan 1.552 dong. Hati-hati jangan terjebak dengan berita seperti ini, karena harga murah itu khusus bagi orang yang sudah paham cara dan pendekatannya. Jika tidak, maka uang Anda akan habis berlipat-lipat jumlahnya. Liburan yang tadinya untuk kesenangan malah jadi dongkol. Vietnam adalah negara yang sangat murah, terutama jika Anda makan di pinggir jalan, Anda dapat menemukan sup seharga Rp5.000. Jika Anda berkunjung ke negara ini, Anda dapat menemukan penginapan seharga kurang dari 100.000 semalam, bahkan sudah termasuk makan pagi. Gara-gara Harris Kui berkunjung ke Vietnam menemui Queenie atau Yuen, tampaknya tempat wisata di Vietnam itu menjadi pusat perhatian para penontonnya. Karena apa? Karena hampir ribuan ya penonton dari Queenie saja, asalnya hanya puluhan saja menurut Harris Kui, sekarang sudah sampai ribuan sekali tayang di TikTok. Itu salah satu contoh dampak dari keterkenalannya Queenie berkat bantuan dari Harris Kui. Tapi di sisi lain ada sisi gelap dari Vietnam itu sendiri. Kalau kita buka di YouTube, diantaranya ada orang yang tertipu oleh aplikasi perhotelan. Sudah pesan di hotel, tapi ternyata pesanannya itu setelah sampai di lokasi tidak ada. Ini bukan nama hotel, tapi alamatnya, nomornya benar. Akhirnya apa? Ya silahkan Anda keluar mencari sendiri, katanya begitu. Padahal alamatnya jelas di situ. Itu salah satu contoh. Baru datang di Vietnam saja, Harris kan dipermasalahkan juga. Karena apa? Anda tidak bisa pergi ke Vietnam sebelum mendapatkan alamat hotel, sebelum pesan begitu. Harus sudah jelas berkunjung kemana, ke hotel apa, begitu. Itu di bandara ditanya sama Queenie, Harris Kui jawabnya seperti itu. Tersendat menunggu Queenie itu menunggu Harris Kui karena permasalahan itu. Ternyata peristiwa-peristiwa penipuan itu bukan cuma di aplikasi hotel. Ada kejadian lewat aplikasi kendaraan dengan sistem jebakan. Misalnya datang mobil yang sama sesuai pesanan, tapi dengan plat nomor yang berbeda, dan di tengah jalan, di luar persetujuan kita, mereka berganti sopir, orang penggantinya pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris, atau memang begitu adanya. Begitu disamperin, dia tidak bisa bahasa Inggris, hanya menunjukkan peta di HP. Oh, ternyata dia tahu kalau saya itu mau pergi ke sana, begitu ceritanya. Ya, akhirnya ya sudah naiklah. Baru juga duduk di jok mobil berangkat, tiba-tiba ada telepon dari mobil yang dipesan lewat aplikasi tadi. Jika sudah terjadi seperti ini, ada kemungkinan skenario permainan baru dimulai. Dan modusnya seperti yang sering terjadi di Indonesia juga. Hanya bedanya, jika di Jakarta kan bahasanya bisa kita pahami, sedangkan di negara lain, kadang mereka pura-pura tidak paham bahasa Inggris. Bisa banyak modusnya. Penggantinya itu tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga pakai bahasa isyarat. Padahal ongkos sudah dibayarkan kepada sopir pertama tadi dan uangnya belum dikembalikan. Ketika ditanya mana kembaliannya setelah sampai di lokasi, disuruh menelepon orang yang tadi sopir pertama itu. Itu yang kedua. Kemudian pesan makanan. Katanya hotel di sana kan murah. Hanya 100 katanya begitu. Ternyata ketika pergi ke hotel yang sudah pesan lewat aplikasi tadi, itu ini bukan hotel ini. Alamatnya memang sama di sini. Silakan aja cari sendiri. Ya sudah, karena dicari juga tidak ada nama hotelnya, karena itu fiktif ya nama hotelnya. Akhirnya apa? Ya sudah,
mengunjungi tempat hotel yang lain, ternyata mahal, harganya sampai 450 karena sudah beberapa kali berkunjung menawar hotel besar, kecil, yang terkecil itu harganya 450. Ada kisah lain yang dialami sebuah keluarga saat membayar hotel ditangguhkan resepsionisnya dengan alasan yang masuk di akal, bayarnya nanti saat check out saja, ternyata tagihannya jauh lebih besar. Alasannya apa? Karena ini katanya hotel kamar eksekutif untuk honeymoon, bilangnya. Ya sudahlah, akhirnya dibayar. Kisah lainnya harus hati-hati jika masuk restoran tanpa bandrol harga. Barang yang sudah ditelan tidak mungkin dimuntahkan. Hati-hati juga dengan remote televisi, sebab jika asal pijit tombol, akhirnya harus bayar acara film yang kita putar. Bayarannya 750, luar biasa. Padahal tadi ditonton ya di YouTube, katanya cukup 100.000 itu bisa dengan makan pagi gitu. Kenyataannya seperti itu. Nah, mafia-mafia seperti ini yang terjadi di negara-negara komunis banyak. Termasuk waktu saya pergi ke Hong Kong, Guangzhou, banyak jebakan-jebakan. Tidak ada tipuan kalau yang saya alami itu, tetapi ada jebakan. Ketika kita masuk kamar, di situ ada televisi besar, begitu menyala, tetapi tidak ada siarannya, kita ambil remote. Begitu remote dipijit, di situ banyak pilihan. Begitu kita klik, ternyata harus bayar, dan kalau sudah diklik sudah tidak bisa lagi keluar dari aplikasi itu, langsung berputar film itu. Ternyata film itu setiap diklik tuh 1 film, 2 film, 3 film itu bayar, dan harganya beda-beda. Padahal yang kita inginkan adalah siaran televisi dari lokasi tersebut, di negara tersebut. Tapi ternyata itu jebakan, salah satu contoh seperti itu. Banyak sebenarnya jebakan-jebakan seperti itu bukan hanya di negara komunis. Ada peluang bagi Kuyane, Kinoi, Papa Haddad, dan Haris Kui untuk membuat Biro Perjalanan Dakwah Islami Vietnam dengan makanan berlogo halal. Di situ, aduh, yang namanya taksi sekitar itu berbondong-bondong menyambut kita, memaksa, ada yang narik ke sana, ada yang narik. Saya sudah pesan aplikasi, dipaksa. Ini aplikasinya tidak nyambung ini permasalahannya karena di sana macet. Banyak alasan-alasan seperti itu. Ya tetap kita nunggu, karena lama-lama tidak nunggu, disamperin lagi. Kayaknya berganti-gantian, kita itu jadi bikin limbung. Tiba-tiba sesuai dengan aplikasi ada mobil warna putih, set, berada di depan kita. Ayo, mangga, silakan. Katanya bilang begitu. Dengan pintu yang dibuka. Ya kita kan tahu ini mobilnya putih, ya kita masuk. Setelah masuk di dalam kendaraan tersebut, ini di Jakarta padahal ya. Kira-kira 500 meter baru bilang, harganya sesuai dengan aplikasi ya. Katanya bilang begitu, kata dia. Iya, tapi dia bilang begini, Bapak bawa kartu tol tidak? Saya lupa, ketinggalan di rumah. Bilang begitu. Sebenarnya kekeliruan atau modus-modus itu ada di berbagai negara. Kini hampir merata ada di mana-mana. Hanya bedanya permasalahan akan lebih rumit jika tidak ada bahasa penghubung. Berbahagialah kita di Indonesia yang punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dengan komunikasi yang baik, peristiwa Saiful Jamil, sang penyanyi dangdut, bisa diselesaikan oleh kepolisian. Hei, Saiful Jamil! Allah, Saiful Jamil! Saiful Jamil! Gua mau dirampak! Weh, tolong! Ya, Pak, apa? Demi Allah, Bapak, ya Allah, Tuhan. Weh, Bang Ibu! Hei, Saiful Jamil! Allah, Saiful Jamil! Saiful Jamil! Gua mau dirampak! Weh, tolong! Ya, Pak, apa? Demi Allah, Bapak, ya Allah, Tuhan. Peristiwa seberat Saiful Jamil bisa diselesaikan lewat lembaga,
Begitu juga dengan wisatawan Muslim di Vietnam dan Indonesia bisa duduk manis dan aman, bisa berwisata sambil dakwah sesuai ajaran Islam melalui rumah Haris Kui di Indonesia, rumah Kinoi dan poinnya di Vietnam. Itu sebagai sentralnya. Salah tangkap, salah prosedur, salah penanganan, tidak punya kesempatan bela diri, tidak bisa berkomunikasi, tidak ada alat penghubung komunikasi, semuanya itu bisa berakibat yang beragam. Kini dengan adanya Google Translate komunikasi lintas bangsa dan bahasa bisa dilakukan, dan kesempatan belajar. Papa, again. Hatur nuhun orang baik. Hatun nuhun. Ini dari Vietnam, bisa belajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan belajar agama Islam. Padahal peluang belajar Islam di negara Vietnam sangat sulit, seperti kisah di video berikut ini. Islam di Vietnam tidak sampai 0,1%-nya. Ada dua kesulitan yang dihadapi Muslim di Vietnam, terutama ibu kota Hanoi. Pertama, mengubur jenazah Muslim. Pemerintah daerah Hanoi tidak mengizinkan adanya kuburan Muslim di wilayah ibu kota tersebut. Kesulitan kedua adalah belajar agama Islam. Makanya lewat TikTok adalah solusi kekinian. Ingin sekali membantu penyebaran dakwah di Vietnam dengan membangun masjid yang terintegrasi dengan sekolah dan kuburan, jelas Ketua Komisi Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dewasa ini sudah saatnya menindaklanjuti kegiatan Haris Kui, kegiatan Papi Hadat, dan Cap Sanut tinggal membuat organisasi secara resmi saja menyangkut program lanjutan ini. Haris Kui yang diduga terjebak masuk daerah wisata esek-esek di Vietnam merupakan pembelajaran berharga. Dari video di channel ini, wisata alam Islami atau wisata kuliner makanan laut lebih aman. Untuk menghindari daging babi dan daging anjing saat di Vietnam, maka makanan ikan laut boleh dipublikasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Para pendakwah yang datang di Vietnam bisa buka lapak makanan halal di bawah Kinoi dan Kueni. Mungkin bisa jadi nama organisasi makanan halal Kinoi atau Kueni. Majelis Ulama bisa buka jalur wisata dan Biro Perjalanan Vietnam Indonesia. Wisata di Vietnam yang layak dikunjungi orang Islam segera didaftar. Sini benar-benar spektakuler, salah satunya Gua Tulan. Wisata paling populer lainnya adalah ke Gua Phong Nha, di bagian dalamnya dapat diakses dengan perahu. Pulau Chat Ba, salah satu pusat utama aktivitas dan atraksi wisata petualangan di Vietnam, Pulau Chat Ba terletak di tepi barat Teluk Halong. Ini adalah tempat terbaik untuk dikunjungi jika Anda ingin mengatur perjalanan kapal pesiar dan kayak di Teluk Lan Ha yang terletak di lepas pantai selatan Chat Ba. Biro Perjalanan Kuening dan Biro Perjalanan Kinoi jangka panjangnya kita bisa membuat musyola untuk wisatawan Muslim di lokasi ini. Bagi yang ingin berdakwah lewat pernikahan, wanita yang menyukai orang Indonesia selain wanita Inggris, Belanda, Turki, atau wanita Jepang, mereka sangat senang belajar agama lewat TikTok, YouTube, atau medsos lainnya. Mungkin ini langkah awal sebelum datang menginap gratis. Keluarga, dan mereka menemukan itu pada diri pria Indonesia. Mereka juga dikenal oleh wanita Jepang sering membantu pekerjaan rumah. Tak heran wanita Jepang jatuh hati. Dialog di TikTok atau OTV dengan wanita idaman mancanegara seperti Haris Kui dan Vicky Naki. Bisa nginap gratis di rumahnya dan bersatu dengan keluarga mereka. Jangan lupa kenali dulu makanan halalnya, cacing laut, kelelawar ular cobra, hingga bayi bebek, kadang jadi menu di negeri mereka. Feedlot terbuat dari telur bebek atau telur burung puyuh yang sudah mengalami fertilisasi sehingga berbentuk embrio. Kuliner ini memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan telur rebus biasa, dan traveler dapat menemukan bagian-bagian tubuh bebek seperti bulu, paruh, dan kaki bebek. Makanan ini harus jadi bidang kajian organisasi Kinoi atau organisasi Kueni jika sudah menjadi lembaga. Biasanya balut dimakan sebagai camilan dan disajikan dengan daun laksa. Tapi pas masuk, aduh, aku serius nggak tahu. Why you go me there? Why? It's no good for me. Oh, okay, sorry.
Muslim no. I don't know. Sorry. It's okay buat pembelajaran. Harizky mengatakan tempat seperti ini tidak baik untuk orang Muslim. Tampaknya Queenie menyesal telah menunjukkan jempol ke bawah di video tadi. Harizky mungkin lupa bahwa Queenie ini baru belajar tentang Islam. Mungkin karena dia berhijab makanya percaya sepenuhnya saat itu.